ketiga kali ya. Ini udah yang ketiga kali RSA 24 mengadakan eh, apa namanya edukasi ya, pemberian materi tentang iridologi dan sklerologi dasar ya. Semoga apa yang diberikan ini bisa membantu Bapak Ibu untuk membantu kliennya ya untuk menemukan apa sebenarnya masalah dari klien dilihat dari sudut pandang diagnosa iridologi ya. Oke. Jadi di Indonesia, oh ya perkenalan dulu ya. Nama saya Fitriana Munawarah ya. Nih, ini teman saya Zumratul Hasanah. Biasanya kalau praktek saya bersama teman saya ini. Oke, kita masuk ke matologi. Jadi di Indonesia itu dinamakan matologi. Sebenarnya kalau di luar itu namanya bukan matologi ya. Di luar negeri orang pada mengenalnya kan iridologi ya. Iridologi. Yang terkenal awalnya dasarnya dari iridologi. Kemudian dikembangkan, ini kan iris. Kemudian dikembangkan sklerologi. Ini sklera. Kemudian dikembangkan lagi tentang pupil ya, pupil. Pupil itu yang di tengahnya itu ya, tentang pupilogi ya, ini terkait pupil. Kemudian diteliti lagi terkait iridologi emosional atau raid ya. Jadi iridologi ini berkembang terus menerus ya, berkembang terus menerus. Kemudian di Indonesia itu semua dijadikan oleh Pak Arman, guru saya itu jadi matologi ya. Jadi kombinasi semuanya ya. Kadang kalau kita cek itu kadang ada yang hanya praktek iridologi gitu ya. Kemudian kalau ini dijadikan satu karena ini sebenarnya saling berkaitan ya. Dan ini punya informasi sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ibaratnya itu mata kita itu seperti kitab ya. Kitab perjalanan. Bukan hanya dari diri kita, tapi itu dari generasi sebelumnya. Jadi kalau biasanya ya, saya hanya belajar diagnosanya dari mata ya. Nggak tahu kalau diagnosa yang lain. Jadi saya tertarik kenapa belajar matologi ini ya. Pertama, bukan hanya kondisi organ saat ini yang bisa kita lihat ya. Misalnya kondisi sekarang, oh ini organnya lemah gitu ya. Tapi kita juga melihat dari histori ya, histori. Histori daripada eh, ayah atau ibu ayah tiga generasi sebelumnya, kemudian ibu juga tiga generasi sebelumnya. Jadi apa yang sudah tertulis, yang ditulis, apa yang sudah ditulis oleh orang tua kita ataupun kakek nenek kita itu di iris mata. Jadi kayak reliefnya ya. Nah, relief ini membawa informasi, jadi dia itu membawa informasi. Diteliti terus-menerus sampai sekarang tuh masih penelitiannya berlanjut ya, masih berlanjut. Jadi kalau dulu matologi atau diagnosa lewat mata hanya sampai bahasan pada fisiknya ya. Apa yang diwariskan dari orang tua secara fisik. Apa yang diwariskan, oh ini potensinya bisa ke arah misalnya diabetes atau kanker, seperti halnya yang dibawa orang tuanya. Tapi seiring perkembangan penelitian itu sampai ke arah sisi emosionalnya. Yang dibawa itu bukan hanya turunan daripada fisiknya, tapi informasi dari emosinya. Nah, mengapa emosi ini penting? Nah, karena ini menjadi awal daripada fisiknya yang bermasalah. Ya. Menjadi awal dari fisiknya yang bermasalah gitu. Jadi ini bukan hanya terkait emosi itu, oh dia marah, oh dia sakit hati, kecewa, tapi ini sudah tahapan mempengaruhi daripada fisik, mempengaruhi fisik ya. Makanya ketika kita mengatakan holistik, ya kita pelajari semuanya dari fisiknya, emosinya, spiritualnya gitu ya. Jadi keseluruhan itu yang harus kita bahas ya. Jadi bukan hanya dari sisi fisiknya, karena manusia itu bukan hanya dilihat dari fisiknya, seperti halnya mesin ya, mesin rusak kita ganti fisiknya gitu ya. Tapi dia juga punya jiwa ya. Jadi kita coba untuk melihat manusia itu secara utuh ya, secara utuh apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya itu ya. Jadi kita melihatnya secara menyeluruh itu tingkatan selanjutnya. Kita belajar dari dasarnya dulu, dari dasarnya iris dulu ya, dari iris dulu.
Dari iridologi dulu secara fisik ya. Nanti baru sklerologi, baru yang kait emosional. Oke, jadi di mata itu melihat tanda dari iris. Iris itu yang warnanya coklat ya, yang warnanya coklat. Kalau di barat ada yang warnanya biru gitu ya, kemudian warnanya agak orange campuran gitu ya. Kalau di Indonesia, Asia itu yang irisnya coklat itu ya. Jadi namanya iridologi. Ini untuk melihat warisan ya. Warisan baik itu fisik maupun secara emosi. Kemudian sklerologi itu yang warnanya putih ya, warnanya putih. Kita melihat garis merahnya nanti ketika ada garis merahnya itu zona apa gitu ya. Ini juga untuk melihat fisik dan emosi, tapi kondisi saat ini. Jadi ini kalau mau lihat kondisi saat ininya itu bukan di iridologinya, tapi di skleranya ya, kondisi saat ini. Kalau saat ini yang bermasalah apa itu lihatnya di sklera. Nah, ketika foto mata itu dipastikan tidak dalam kondisi sedang iritasi ya, karena ketika iritasi itu kan nanti mempengaruhi pembacaannya. Jadi iritasinya sembuh dulu, nanti kan garis merah yang disebabkan iritasi itu pudar. Baru yang tersisa itulah garis yang menunjukkan kelemahan organ. Garis yang menunjukkan kelemahan organ. Jadi ini kita membaca tanda ya, bukan membaca sakit mata ya. Kadang orang tanya, mata saya ini sakit, begini-begini gitu ya. Jadi ini bukan untuk mengetahui sakit mata ya. Kalau itu ke dokter mata. Jadi kita membaca tanda ya, simbol, membaca simbol apa yang terjadi pada tubuh itu ditunjukkan melalui tanda yang ada di mata. Jadi bukan membahas tentang sakit mata. Kalau itu kaitannya ke dokter mata. Kemudian pupilogi ya, ini membahas tentang tulang ya, terkait dengan tulang. Sebenarnya bukan hanya tulang ya, ini juga ada emosinya. Tapi yang mudah itu tulang gitu ya. Jadi ketiganya iridologi, sklerologi, pupilogi gitu ya. Tapi memang harus bertahap ya. Jadi ketika orang belajar ini langsung pengen semuanya bisa, ya itu berat ya. Karena ini butuh tahapan-tahapan belajar. Butuh tahapan belajar. Makanya belajar dari yang paling dasar dulu, kemudian dipraktekkan, nanti ketemu kasus. Nah, dari situ ada informasi yang penting yang bisa kita dapatkan ketika kita banyak praktek ya, banyak praktek gitu ya. Jadi bertahap belajarnya memang. Tahap dulu. Oke. Jadi analogi matologi itu ibarat mata itu kitab ya, kitab perjalanan dari diri kita dulunya kita membawa warisan ini, membawa warisan emosi ini gitu ya. Kemudian oh ini potensi sakit fisiknya seperti ini. Kemudian, oh ternyata ada gangguan tulang. Oh ternyata emosinya seperti ini. Oh karakternya yang dibawa itu seperti ini gitu ya. Terutama anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak kan kita susah untuk apa sih yang dirasakan anak-anak itu. Nah dia juga nggak bisa cerita. Oh dia sakit gini ya. Jadi dengan melihat matanya kita tahu oh ini tahu yang sedang dialami daripada anak tersebut gitu ya. Jadi ini tanpa orang banyak berbicara, kita bisa tahu apa yang terjadi pada dirinya. Hanya ketika orang dewasa ada beberapa tipe yang itu mungkin tidak banyak menceritakannya, itu bisa dilihat juga. Jadi kita sesuaikan konsultasinya dengan tipe daripada matanya gitu. Jadi ini adalah kita perjalanannya. Minimal kita punya foto mata kita sendiri ya. Minimal kita punya foto mata kita sendiri. Jadi ketika ada masalah, kita buka lagi kitabnya. Oh mungkin ada informasi baru yang belum kita dapatkan, kita buka lagi. Oh ini tandanya, artinya ini. Dulu nggak begitu ngeh ya. Oh setelah dapat ilmunya tandanya seperti ini, seperti ini. Jadi diteliti terus-menerus. Makanya minimal kita punya foto mata kita sendiri ya. Untuk kita ketika ada masalah, ketika apakah sakit, itu kita coba cek lagi dari foto mata kita. Kita buka lagi kitabnya. Ada informasi apa yang belum kita ketahui dari situ ya. Itu menariknya. Iridologi ilmu untuk melihat kelemahan organ ya. Jadi ini adalah sifatnya kita membaca potensi. Jadi nggak bisa dikatakan ketika kita melihat iris itu menunjukkan kondisi saat ininya. Belum tentu dia sudah menjadi aktual ya.
Dia sifatnya potensi. Karena ini bawaan. Jadi ketika mengatakan seorang kelemahan organ, kalau hanya dari iridologi itu kurang, itu harus dilengkapi dengan sklerologinya ya. Ya, ngepasin kalau potensinya sudah menjadi aktual, memang sudah bermasalah gitu ya. Kalau belum, nah itu belum tentu soalnya sudah jadi sakit, karena ini masih sifatnya potensi ya. Oke, untuk melihat kelemahan organ, jadi organ mana sih yang perlu kita jaga gitu ya, perlu dinutrisi, perlu didetoks gitu ya. Organ mana yang lemah gitu ya. Yang ini mana yang perlu dinutrisi, mana yang perlu didetoks. Oh, banyak sampahnya gitu ya. Mana yang perlu dikuatkan. Dan membawa karakter perilaku ya, yang dibawa sejak lahir gitu ya. Jadi sifatnya adalah bawaan. Ada memang tanda yang itu dapatan, biasanya tanda sora atau pigmen ya, kayak gini. Tapi yang kecil itu bisa dapatan ya. Artinya dia mendapat tandanya itu ketika eh, setelah lahir gitu ya. Tapi yang lainnya kalau bentuk-bentuk kayak gini ya, lakuna gini ya, lubang-lubang ini itu dari bawaan lahir. Makanya iris mata itu kan digunakan di EKTP ya. Kalau ininya berubah nanti berubah ya. Karena ini kayak sidik jari ya. Jadi kalau bentuknya ini tidak berubah, tidak bisa berubah tahu-tahu hilang itu yang nggak bisa itu ya. Tapi kalau warna itu masih bisa. Warna itu bisa tahu-tahu dari lahirnya nggak ada, tahu-tahu ada atau warnanya itu soranya itu mulai pudar itu bisa ya. Tapi kalau bentuk itu nggak bisa pudar. Karena itu kayak cetakannya ya, cetakannya kayak gitu. Meskipun orangnya sudah sembuh, meskipun orangnya sudah sehat, tapi bentuknya itu tetap kayak gitu. Itu kan cetakannya. Oke, jadi selain melihat kelemahan organ, ini juga untuk melihat karakter perilaku yang dibawa sejak lahir. Dari pupilnya kecil atau besar itu ada beda ya, beda menunjukkan, oh ini karakternya seperti ini. Kalau pupilnya besar, karakternya seperti ini. Oh fisiknya lemahnya di sini, kalau bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi ada dua, tentang fisik dan emosinya itu ada. Fisik dan emosi. Jadi kita melihat kelemahan organ sekaligus karakter yang dia bawa, karakter perilaku yang dibawa. Ini apa yang ditunjukkan dari ideologi, kelemahan dan kekuatan sistem tubuh. Kemudian akar penyebab penyakitnya ya. Jadi orang sakit itu kita coba mencari akarnya itu dari mana. Kalau dari gejalanya, misalnya ada gangguan tiroid, kemudian gangguan di rahim, kemudian jantung, macam-macam kanker itu kan buahnya ya. Tapi sebenarnya akarnya itu apa gitu ya. Ketika kita hanya fokus ke buahnya, oh buahnya diperbaiki. Nanti kok muncul lagi gitu ya. Karena ini diproduksi terus-menerus dari akarnya ya. Diproduksi muncul buahnya lagi gitu ya. Jadi kita coba cari akar penyebab penyakitnya ya. Apa akarnya dari masalahnya itu ya. Jadi ibaratnya itu kayak kita menyusun puzzle-puzzlenya ya. Apa sebenarnya yang terjadi pada orang tersebut ya. Kita susun puzzle-nya. Mungkin baru ketemunya sedikit yang apa-apa. Dia nanti ketika kita ilmunya tambah, nah, dia misalnya ada masalah lagi, kita cek lagi tandanya gitu ya. Jadi tujuannya untuk mencari akarnya ya. Dan bukan hanya kita mengatasi gejalanya gitu ya. Kalau gejalanya nanti dia diproduksi lagi. Hanya ada orang sakit kanker, kemudian diobati sembuh, nanti kok muncul lagi di tempat lain gitu ya. Karena sumbernya itu yang memproduksi yang nggak di stop ya. Nah, bagaimana kita cari akarnya itu ya. Dan ini prosesnya agak panjang ya untuk mengenali. Prosesnya panjang. Karena kita kan harus menyusun informasi-informasi itu ya. Kemudian untuk karakter atau perilaku bawaan ya. Misalnya orangnya perfeksionis, apakah orangnya sedikit keras kepala, banyak berkorban gitu ya. Kita orang itu hanya perlu disadarkan, oh ini loh yang kamu bawa dari bawaan lahirmu. Kamu banyak berkorban untuk orang lain gitu ya. Ketika dia sadar, oh iya saya seperti ini loh yang nunjukin itu matamu sendiri, bukan saya yang ngomong. Kalau saya yang ngomong pikirannya hanya nebak aja. Tapi ini loh ada objeknya ya, jadi ada objeknya. Ini loh objeknya matamu itu yang berbicara gitu ya ibaratnya. Lalu orang tuh sadar, oh saya harus gimana kayak gitu. Dari situ. Kalau kita yang ngomong dikiranya dukun, kok nggak ada buktinya kok kita ngomong begini-begini orang nggak begitu percaya ya nanti.
Tapi ketika kita tunjukkan, ini loh ada ilmunya, ini juga diteliti, kemudian ini loh dari tanda di matamu sendiri. Gitu. Jadi ada objeknya. Oke, siapa saja yang bisa menggunakan iridologi? Yang pertama kiropraktor atau praktisi tulangnya. Jadi bisa melihat dari pupilnya ini bagian tulang mana yang bermasalah. Oh ini masalahnya di bagian tulang. Pupilnya itu nggak rata atau dia elips gitu ya. Itu bagian tulang ya. Itu ini lihatnya dari pupil. Itu pupilnya. Kemudian terakhir pijat, otot punggung, peka, mengetahui organ mana yang lemah yang memerlukan perawatan gitu ya. Jadi kalau mau dikombinasikan dengan diagnosa yang lain yaitu ya lebih bagus ya artinya. Apa lebih bagus gitu. Nanti ideologinya seperti ini, kemudian mungkin dicek dengan diagnosa pijat atau apa gitu ya, sesuai enggak gitu ya, coba aja gitu. Kemudian herbalis, nutrisionis menentukan herbal atau nutrisi yang tepat sesuai kelemahan organ yang terdeteksi. Gitu. Jadi yang dibutuhkan tubuhnya itu nutrisi apa itu. Jadi informasi kesehatan itu kan ada banyak ya. Orang bilangnya konsumsi ini bagus, konsumsi ini bagus, konsumsi ini bagus. Tapi sebenarnya yang mana yang paling dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Misalnya orang konsumsi untuk zaitun untuk jantungnya. Oh, zaitun itu bagus untuk kesehatan, konsumsi zaitunnya. Ternyata yang lemah di tubuhnya itu adalah bukan ginjalnya gitu ya. Jadi kita pertama sebenarnya harus tahu apa yang lemah dulu gitu ya. Jadi bukan langsung ke kalau solusi itu ada banyak ya, solusi herbal, solusi nutrisi itu ada banyak. Tapi pertama kali kita harus tahu apa sebenarnya posisinya itu di mana ya, posisi pemilik matanya. Oh, mana yang lemah organnya. Oh, emosinya ini. Jadi kita harus tahu posisinya dulu untuk tahu kelemahannya ya. Nanti mau diberikan nutrisi atau herbal atau terapi itu silahkan ya. Tapi kita harus tahu dulu apa kelemahannya dulu. Nah, baru di sini tahapan solusi. Kalau enggak kita paling hanya trial error ya, coba-coba. Nah, coba ini bagus gitu ya. Coba, coba ini herbalnya ini katanya orang bagus, coba ini. Oh enggak, efek, oh coba ini gitu ya. Akhirnya coba-coba gitu ya. Pertama kali kita harus tahu apa masalah dari orang tersebut, di mana posisinya, apa kelemahannya gitu ya. Baru kita berikan solusi ya. Jadi yang paling penting adalah tahu dulu masalahnya. Masalahnya itu ada di mana gitu ya. Misalnya masalahnya, oh ini fisiknya begini-begini gitu ya, udah diperbaiki, ternyata masalahnya misalnya bertengkar dengan keluarganya atau pasangannya, atau mertuanya, jadi sakit lagi, balik lagi gitu ya. Makanya ini perlunya kita tahu masalahnya itu ada di mana sebenarnya. Kemudian tenaga kesehatan yang membantu mengetahui penyebab sakit pasien. Misalnya ini ada tanda di sekelilingnya jantungnya lemah gitu, oh ini perlu dijaga Bu gitu. Tapi kalau mau cek untuk tahu diagnosa itu ya ke dokter ya. Jadi ini bukan untuk mendiagnosa penyakit, tapi untuk melihat mana organ yang perlu diseimbangkan, di nutrisi, mana yang lemah, mana yang perlu diperbaiki gitu ya. Kalau diagnosanya tumor, apakah ini itu ginjal atau ke jantung, itu di ranahnya dokter ya. Jadi ada batasannya. Yang penting kita adalah eh, memperbaiki mana yang rusak gitu ya, memperbaiki mana yang lemah, yang ini di kemudian hari menjadi sakit gitu ya. Soalnya ada tanda ini akan mengarah ke arah neoplasma atau kista gitu ya. Ya bisa kita katakan, oh ibu ini kista gitu ya. Nanti kita dianggap mendiagnosa ya. Tapi ini akan mengarah menjadi kista kalau tidak diperbaiki. Tapi kalau ibu mau cek, misalnya perutnya udah nggak nyaman, nggak enak, memang gejalanya sudah banyak. Kalau mau cek ya silakan. Baik itu ceknya sudah muncul kistanya atau belum, tapi itu tetap bermasalah. Kalaupun belum muncul, itu berapa tahun kemudian bisa muncul gitu ya. Karena ini kan tubuhnya sendiri yang bercerita gitu ya. Tubuhnya sendiri yang bercerita. Hanya kita mampu nggak membaca tandanya gitu. Jadi kalau ini perlu diperbaiki dari sini gitu ya. Ya monggo terserah kan pasiennya mau memperbaiki apa enggak. Kita hanya menjelaskan tubuhnya itu berbicara seperti apa. Kemudian psikologis atau terapis jiwa ya untuk mengetahui mana titik kerentanan daripada emosi pada klien gitu ya. Jadi misalnya orang susah untuk cerita ya, ketika kita lihat dari matanya, oh masalahnya di sini. Kemudian kita langsung tepat itu ya, oh tepat itu ya, dia bisa menangis. Kemudian dari situ kok tahu ini mbaknya, dari situ dia mulai terbuka ya, terbuka. Jadi itu menjadi pintu awal
untuk dia bercerita gitu ya, untuk bercerita. Karena agak susah orang mau bercerita itu. Ya kan butuh trust ya, butuh percaya dulu. Ketika kita tahu, oh ini masalahnya ada di sini. Kita buka sedikit, kemudian dia cerita banyak gitu ya. Jadi untuk mengetahui masalahnya di mana. Kalau dia nggak cerita, kita juga nggak tahu kan masalahnya di mana. Nah ini untuk membuka awal agar klien tuh mau cerita masalahnya. Dari situ nanti mulai bisa memetakan mana ini yang bermasalah, mana yang perlu diperbaiki gitu ya. Kemudian terutama untuk diri sendiri ya, mengetahui ya, siapa diri karakternya itu seperti apa, potensi, kelemahan, dan kekuatan tubuh. Jadi mungkin yang saya temukan ya, misalnya terapis itu, ya terapis, tapi tandanya di sklera itu juga merah-merah ya, banyak yang merah gitu ya. Kadang kita nggak sadar membantu orang lain menerapi, ternyata organnya sendiri yang lemah gitu ya. Hanya tahu-tahu tiba-tiba orang sakit, sakit parah, pas stroke. Sebenarnya bukan tiba-tiba, hanya dia nggak tahu posisi dirinya. Kalau dia tahu kondisi dirinya, oh saya ketika posisi seperti ini harus stop dulu, istirahat dulu gitu ya. Karena sudah tahu, oh ada kelemahan di sini. Itu pentingnya ya untuk diri sendiri ya. Kapan kita berhenti, kapan kita lanjut lagi ya. Karena ya kalau hanya dirasa, kadang ada orang yang memang tipenya kuat. Tipe kuat itu ya nggak begitu kerasa gitu ya. Nggak begitu kerasa meskipun sebenarnya organnya itu sudah mulai menurun fungsinya. Tapi dia tidak merasa sakit gitu ya. Tahu-tahu ya sakit gitu ya. Jadi tetap meskipun merasa nggak sakit apa namanya nggak banyak keluhan, tapi sakit itu tetap berjalan ya, tetap berjalan. Jadi harus dilihat memang oh ini organnya bermasalah apa enggak gitu ya. Kalau hanya dari rasa perasaan itu belum tentu menunjukkan kondisi tubuhnya ya. Kalau dia tipe kuat, ya jarang mengeluh sakit sampai tahapan memang organnya sudah bermasalah ya, organnya sudah parah itu baru dia sadar bahwa itu sakit. Nah, di situ mulai muncul banyak baru keluar sakitnya berbagai macam itu. Nah, ini salah satu pentingnya adalah untuk preventif ya, untuk preventif, untuk preventif. Jadi untuk pencegahan ya, biar nggak itu sakit. Karena kalau sakit itu ya bisa disembuhkan atau bisa juga tidak disembuhkan, kan tidak bisa memastikan ya. Makanya pentingnya itu preventif. Oke, jadi ini menurut saya tidak menggantikan peran dokter, psikolog, psikiater maupun tenaga kesehatan lain. Jadi kita hanya mencari sebenarnya akar masalahnya dari apa yang perlu diseimbangkan, apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Jadi ini tidak mengambil ranahnya tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi kalau diagnosa ya, saya kalau pengen tahu diagnosanya ya ke dokter. Tapi ini organnya yang lemah itu sebelah ini Bu gitu. Oke, kita masuk ke secara iridologi ya. Itu gambarannya dulu gitu. Oke. Yang Oke, kita lanjutkan ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan ke sejarah iridologi ya. Oke, kita lanjutkan ke sejarah iridologi. Kajian tentang mata sebagai jendela kesehatan tubuh sudah ada sejak lebih dari 6.000 tahun. Jadi ini bukan ilmu yang baru saja terbentuk ya, tapi ini sudah dari turun-temurun sudah lama ya. Itu dipraktekkan di Tiongkok kuno dan oleh dokter Hippocrates di Yunani kuno. Jadi ini sejarahnya panjang, sudah lama gitu ya. Jadi teologi modern dikembangkan di Eropa dan Amerika Utara sejak akhir 1800-an, termasuk teori bahwa daerah tertentu dari iris sesuai dengan area tubuh tertentu. Jadi kemudian orang meneliti, oh kalau sakit ini tandanya di iris seperti ini. Kemudian dibuat peta ya, dibuat chartnya itu ya, chartnya yang dikasih di grup itu ya. Itu juga ada versi terbarunya juga ada. Jadi diteliti terus-menerus. Oke, banyak kita mengenal iridologi itu kan dari burung hantu ya, dari burung hantu. Jadi nanti bisa dibaca ya. Dari burung hantu itu ketika sakit, kemudian ada perubahan pada irisnya. Jadi kita melihat di sini tuh ketika ada perubahan sedikit, itu kita harus sensitif ya. Oh kok ini ada
perubahan, ada sesuatu yang berbeda. Dari situ diteliti, ini kan Ignas ya, diteliti Ignas, kemudian dia membuat chartnya itu, yang membuat chart dari awalnya dari iridologi gitu ya. Jadi orang Barat itu perubahannya sedikit tuh kita harus mulai mengenali ya. Dari situ ketika kita mengenali ada perubahan, kemudian kita ada penemuan di situ. Kemudian kita lakukan uji berulang kali ya. Oh ternyata benar. Baru di situ jadi ilmu ya. Jadi ilmu itu. Jadi ini kan karena melihat irisnya itu ada perubahan. Kemudian kok ada perubahan berarti ada sesuatu. Nah, diteliti, dia masuk di Fakultas Kedokteran. Kemudian dia meneliti pasien di rumah sakit itu ya. Dari pasiennya itu dibuatlah chartnya itu ya, dibuat chart iris itu. Chart irisnya ini kemudian dikembangkan ya, dikembangkan oleh Bernard Jensen ya, seorang nutrisionis. Nah, ini yang terkenal di iridologi. Dikatakan bapak iridologi ya, dia mengembangkan selama lebih dari 50 tahun ya. Jadi kalau di sana itu penelitian tuh lama gitu ya, mengumpulkan data-datanya. Chart yang di jadi grup itu dari chartnya Bernard Jensen ya. Bernard Jensen. Awalnya dari situ. Dari lebih dari 350.000 orang ya. Jadi ketika ada orang, oh ini sakit jantung, di irisnya itu apa tandanya? Yang berulang gitu ya. Yang berulang, oh munculnya di sini. Kemudian ditandai di chartnya itu. Tandai di chartnya. Jadi itu berdasarkan dari banyak orang yang data empiris dari banyak orang. Kemudian dilihat, oh kalau masalahnya penyakitnya di sini, tandanya di sini gitu. Kemudian ketemu chartnya itu. Chart. Oke. Kemudian dari Ibnu Haitam ya, yang meneliti tentang optik. Di Barat, iridologi pertama kali muncul pada abad pertengahan dengan serbuan pengobatan Arab yang berfokus pada semua aspek mata, dari anatomi hingga operasi. Pada abad ke-12, Hildegard von Bingen, seorang Jerman biarawati, menetapkan dasar untuk model iridologi berdasarkan individualisasi. Jadi, setiap mata itu unik ya. Tidak ada mata yang sama persis meskipun orang itu kembar ya. Disitulah setiap orang itu adalah unik ya. Setiap orang itu unik ya, unik. Jadi pengobatannya itu juga spesifik setiap orang itu khusus ya, karena dia unik ya. Meskipun apa namanya dia ada tanda misalnya sama-sama sakit jantung, tapi belum tentu tanda di irisnya itu sama. Karena belum tentu penyebabnya sama, kisah hidupnya sama gitu ya. Jadi inilah pengobatan personal dan pengobatan setiap individu ya, pengobatan personal spesifik gitu ya. Hidegger mulai menempuh jalur kedokteran pada usia 45 tahun, dipengaruhi oleh dunia Arab dan mungkin oleh sekolah Salerno. Dia menulis manuskrip Cause et Cure, penyebab dan penyembuhannya. Di penyebabnya, penyembuhannya. Oke. Di intinya di sini adalah pengobatan itu memang personal karena setiap orang itu unik. Kasusnya itu beda-beda ya, meskipun gejalanya atau sakitnya sama. Pengobatan personal. Oke. Kemudian warna iris mata ya. Jadi di dunia itu ada 3 jenis iris mata. Yang kita temui di Asia itu kan coklat ya. Coklat. Kemudian ini warna iris biru. Ini yang warna iris campuran. Kalau coklat itu kecenderungannya masalahnya itu ada di selain pencernaan, dia ada di komposisi darah ya. Komposisi darah. Misalnya asam urat, kolesterol, anemia, kayak gitu ya. Komposisi darahnya. Coklat itu. Jadi darahnya mungkin yang kotor gitu ya. Komposisi darahnya. Kolesterol, asam urat, macam kayak gitu. Kalau biru dia terkait dengan imunitas. Limfatik ya, dia terkait dengan limfatik, pernafasan gitu ya. Banyak berdahak gitu ya, banyak berlendir itu. Soal di pernafasan. Kalau yang campuran ini warnanya kan agak oranye, agak kehijauan ya. Ini masalahnya di liver, empedu, pankreas ya. Secara umumnya ya, jadi belum masuk ke tahapan tandanya lebih dalamnya itu secara umumnya. Rata-rata kan Indonesia
kolesterol gitu ya. Nanti muncul tandanya kolesterol ring ya di tepi ini sindromnya. Itu secara umum ya. Dan yang coklat itu irisnya yang paling rapat seratnya itu kadang nggak begitu kelihatan ya. Jadi kan lebih kelihatan ya serat-seratnya. Kalau yang coklat, mata coklat itu seratnya nggak begitu kelihatan, dia rapat, seratnya rapat. Oke, itu tandanya. Kemudian cara foto mata ya ini yang penting ya. Jadi cara foto mata itu kalau bagus pakai kamera ya, pakai kamera bisa Canon Exus atau kalau saya pakainya Canon PowerShoot bisa. Atau pakai HP ya. Sekarang itu kamera di HP itu sudah bagus ya. Jadi kadang ada beberapa yang ngirim foto mata itu pakai HP juga udah bagus ya. Pakai kamera HP ya. Itu sudah bagus. Yang penting adalah senternya ya. Jadi kalau iris itu nggak bisa kelihatan tanpa senter. Jadi ini yang paling penting adalah senternya. Meskipun pakai kamera, kalau nggak pakai senter nggak bisa. Ya harus pakai senter. Senternya itu pun kalau iris itu agak di kalau kepalanya itu ya, kalau senter yang bisa ditarik kepalanya itu agak ditarik ya, biar dia fokus. Kalau sklera itu senternya agak di kepalanya diturunin ya, biar cahayanya apa namanya memudar itu, pencar itu ya. Jadi bisa dicoba pakai HP-nya masing-masing ya. Jadi meskipun belum ada kamera itu bisa dicoba pakai kamera di HP. Kalau di kamera di HP ada makronya itu lebih bagus. Bisa diaktifkan makronya di settingannya kalau ada makronya. Atau pakai makro tambahan juga bisa. Kalau apa namanya? Kalau biar lebih jelas pakai makro tambahan. Hanya kadang kalau pakai makro tambahan itu ini kan agak ribet ya lepas pasang gitu ya. Nah, coba dulu pakai HP-nya. Sekarang HP juga kualitasnya sudah bagus-bagus buat foto mata ya. Nanti dicoba dulu. Yang tidak kalah penting adalah pakai senternya. Pakai senter. Fotonya itu setiap mata ada 5 ya. Jadi ada 10 foto ya, 10 foto. Jadi kalau kirim foto itu jangan sebagian-sebagian karena kan ini ada sendiri ya organ sendiri gitu ya. Jadi kayak puzzle itu nggak lengkap kalau hanya fotonya sebagian itu ya. Jadi foto irisnya satu, kemudian 4 skleranya dilihat dari atas, dari bawah, dari samping-sampingnya. Jadi untuk membuka matanya, dibuka kelopaknya itu butuh satu orang ya. Untuk satu orang untuk membuka kelopaknya, satu orang yang memfoto ya, satu orang yang memfoto. Sama megangin senternya itu. Jadi dibutuhkan 2 orang. Kalau mau hasilnya bagus. Kalau matanya dibuka sendiri oleh kliennya itu kadang kurang bagus karena dia kurang bukanya terbuka lebar ini ya. Kurang terbuka lebar itu. Oke, ini contohnya ya cara memfoto mata. Memfoto mata. Saya kasih videonya ya. Ini dari Pak Arman ya. Ini bentar. Nanti nggak kedengaran suara. Telur. Mana isinya? Oke, kita kasih contoh ya cara membuka kelopak matanya. Kan tutorial bagaimana men-setting Ini kalau mas setting pakai kamera kamera ya. Canon Ini untuk foto iridologi. saya cepetin aja ya. Gambar daun yang di sudut sini Pakai ya. makronya. Nah, ini tekan sampai dia muncul. Nah, Nanti oke. ini Mata tuh ini ya. center karena blade-nya sudah kita matiin. Yang pertama center ini fungsinya ada 2. Bila Anda ingin foto sklera, Anda bisa tarik ya kepala dari center ini seperti ini. Tujuannya agar cahayanya mengecil. Ini untuk foto iris. Kemudian apabila Anda ingin foto sklera, Anda dorong kembali kepala dari senter ini untuk memecah cahaya. Ini tampilan untuk potret pengambilan foto mata sklera. Nah, selanjutnya coba kita praktekkan bagaimana cara pengambilan foto. Oke, sahabat hematologi, sekarang saya akan coba
mempraktekkan bagaimana demo untuk foto iris ya. Kita mulai dari iris. Tadi kita di awal sudah katakan bahwa center itu kita gunakan fokus cahaya agar tampilannya fokus dan kecil. Nanti hasil akhirnya di mata juga akan kelihatan kecil. Nah, dalam sesi pemotoan kita terhadap pasien, kita menggunakan asisten agar hasilnya jauh lebih bagus. Nah, kita mulai sekarang untuk praktekkan foto mata iridologi. Oke. Nah, posisi pasien lurus di depan Anda dan ini dibuka ke belah dua matanya kiri dan kanan. Coba tampilin atas bawah. Nah, pemilik mata fokus lihat pada hidung Anda agar mudah untuk difoto. Oke. Kemudian sebelah lagi kita tampilin seperti ini. Nah, ini caranya, cahaya ini diukur sesuai dengan lekukan mata si pasien ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ambil foto untuk sklera. Apabila sklera ini center, kita kembalikan kepada pencahayaan yang pecah seperti ini. Oke, kita coba lihat ke atas, pasiennya kita suruh melirik ke atas seperti ini. Oke, kemudian ke bawah. Oke, kemudian ke samping. Oke. Kemudian ke samping. Oke. Nah, jadi dalam pemrosesan foto sklera kita ambil foto sebanyak 4 kali kiri dan kanan. Selanjutnya untuk melihat hasil tampilan yang sudah kita Itu ya, itu caranya. Cara buka kelopaknya agak lebar ya, jadi biar kelihatan skleranya itu terlihat jelas ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ke materinya ya. Itu caranya. Jadi bisa dicoba ya, dicoba pakai kamera HP kalau ada HP ya. Kalau dicoba pakai kamera HP, kalau belum ada kamera pocket ya, bisa pakai HP gitu ya. Yang penting pakai senter. Kalau nggak pakai senter nggak kelihatan nanti. Itu cara foto mata, kemudian chartnya itu sudah saya berikan ya dalam bentuk soft copy di grup ya. Jadi kita lanjut ke menentukan iris kanan dan kiri. Jadi ini penting, orang tuh harus bisa membedakan mana mata kanan sama mana mata kiri. Karena kalau ketuker itu salah membacanya. Karena chartnya itu antara kanan dan kiri itu beda. Antara kanan dan kiri beda. Jadi kalau melihatnya itu kayak gini ya. Jadi kita tarik, ini kan pupil ya, pupil, tepi pupil. Kemudian kita tarik ke arah tepi iris. Kalau ini yang lebih pendek dibandingkan ini kan ke sini ini lebih pendek ya. Ini namanya ini mata kanan, sebelah kanan. Begitu juga ini ya. Dari tepi pupil ke arah tepi iris. Ini kan lebih pendek dari sini. Nah, berarti ini mata kiri. Atau kalau bingung, kadang kelihatannya agak mirip, itu lihatnya di sini ya, sudutnya ya, kantus ini. Ini kan hidung ya. Ini kan hidungnya. Jadi di sini. Nah, lihatnya di sini. Kalau di sini kantusnya di kanan, ya berarti dia mata kanan. Ini ya, sudutnya ini. Nah, ini mata kiri gitu ya. Jadi jangan sampai ketuker. Jangan sampai ketuker. Karena kalau salah baca kanan atau kiri itu juga salah membaca tandanya ya. Jadi kita lihatnya bisa dari di irisnya atau bisa kita lihat dari kantusnya ini ya. Kantusnya ini kita lihat ya. Kan ini beda ya. Kalau ini kan tertutup, ini kan terbuka sini. Nah, kantusnya berarti kalau letaknya di kanan dia mata kanan, kalau di kiri ini kiri. Nah, ini kan sebelahnya kan tertutup ya. Itu menentukan iris kanan sama kiri. Kemudian kita masuk ke konstitusi dalam iris mata ya. Di konstitusi kuat itu menunjukkan orang yang bugar, tidak mudah sakit. Kalau yang lemah dia mudah mengeluh sakit ya. Konstitusi kuat itu artinya ininya rapat ya. Seratnya itu rapat, nggak banyak lubang-lubang kayak gini ya. Semakin banyak lubangnya itu semakin konstitusi lemah. Makanya konstitusi kuat ini bukan berarti tidak sakit, tapi dia tidak mudah mengeluh ya, tidak mudah mengeluh sakit. Jadi kayak alarmnya itu tidak respon ya, tidak mudah mengeluh sakit. Kalau ini nggak nyaman dikit, capek, energinya cepat habis gitu ya, kan energinya cepat menguap ya, karena ini banyak lubang-lubangnya.
capek bawahnya capek, nggak nyaman gitu, ini mudah kerasa. Jadi ini mudah keluhannya. Nah, ini tidak mudah mengeluh sakit orang yang tahan. Tipe kayak gini, tipe rapat, biasanya dia tahan lapar, kemudian tahan tong air besar ya, sembelit, ya sembelit, kemudian tahan menderita, menahan penderitaan, apa namanya, tahan terhadap penderitaan. Dia biasanya emosinya kan tertutup ya. Nah, ini kuat menahan penderitaan, menahan makan, menahan BAB gitu ya. Ini lemah yang mudah banyak keluhan, yang mudah lapar gitu ya. Ini yang tipe yang konstitusi lemah. Tergantung seberapa banyak lubangnya. Kalau semakin banyak lubangnya, dia semakin tipe yang lemah. Energinya itu cepat habis. Kalau ini energinya itu stabil ya. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau tipe yang rapat ini, dia secara fisik itu kan bagus ya. Jadi organnya itu kalau sakit sebenarnya recovery-nya itu lebih cepat karena dia organnya kan tidak begitu banyak lubang-lubangnya, tanda kelemahannya, tidak banyak tanda kelemahan di organnya. Jadi organnya itu mudah dinutrisi, dia mudah pembuangannya, detoksnya itu lebih mudah dibanding yang banyak lubangnya. Tapi kelemahannya dia secara fisik itu bagus ya, secara fisik bagus. Jadi meskipun garis merahnya banyak, itu kadang ini masih kuat ya, tidak mudah mengeluh sakit itu ya. Dia fisiknya kuat, diberikan fisik yang kuat. Tapi kelemahannya dia emosinya yang dari pikirannya ya, dari pikirannya. Pikirannya itu yang lemah. Jadi overthinking, banyak yang dipikirkan, banyak menahan gitu ya. Kalau ini fisiknya lemah, tapi dia mampu mengekspresikan perasaannya. Dia lebih ekspresif. Dia tidak begitu menderita karena kalau dia nggak suka ya dia keluarkan marah gitu ya. Kalau ini nggak suka ditahan, sabar gitu ya. Tapi dalamnya itu apa namanya, lama-lama ya rusak ya. Kuat ya nggak apa-apa, ditahan, diterima gitu ya. Kalau yang tipe ini dia ekspresif, tipe yang ekspresif. Jadi ini secara ini lebih overthinking, tapi dia fisiknya kuat. Kalau ini lebih emosinya bisa dikeluarkan, tapi fisiknya lemah. Jadi masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Yang jadi pertanyaan yang penting itu adalah bagaimana ini diperbaiki ya. Jadi bukan, oh memang saya seperti ini gitu. Jadi bukan difikskan, tapi mana sih dari tanda di diri saya, di mata saya yang menjadi informasi, mana kelemahan saya yang perlu saya perbaiki ya. Jadi mana yang perlu diperbaiki. Ada sini tes 10 ribuan sih udah. Oke, itu di mute dulu ya. Jadi ini untuk mengetahui informasi mana yang perlu diperbaiki, bukan menjadikan saya memang seperti ini gitu ya. Memang saya seperti ini ya gimana lagi gitu ya. Nah itu artinya sudah final. Artinya nggak ada perubahan di situ ya. Ini kan yang dituliskan, iris itu adalah yang dituliskan atau diwariskan daripada orang tua, kakek neneknya gitu ya. Jadi ini modal awal ya. Jadi ini adalah modal awal, bukan menjadi ketetapan ya. Ini adalah modal awal. Jadi kita mau perbaikan apa enggak itu kembali ke kita. Apa hanya mau menggunakan modal awal atau kita perbaiki ya, atau kita tambah modalnya gitu ya. Hanya eh, itu itu ya. Iya, gitu ya. Jadi itu modal awal dari orang tua, dari kakek nenek. Jadi tergantung kita mau menggunakannya seperti apa gitu ya. Jadi informasi yang ada di mata itu tujuannya untuk mengetahui kelemahan dan diperbaiki, bukan dinormalisasi ya, dianggap ya normalnya gitu gitu ya. Ya udah, jadi kalau normalnya gitu ya memang normalnya sakit-sakitan itu ya sesuai gitu ya tandanya. Artinya kalau orang sudah mengatakan memang seperti itu ya sudah, apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Dan sudah selesai, berarti dia memang menerima dirinya seperti itu. Jadi di sini bukan untuk apa namanya, menganggap ini sudah selesai, tapi apa yang perlu diperbaiki agar menjadi lebih baik ya. Jadi itu pandangannya seperti itu ya. Jadi bukan memfikirkan bahwa oh orangnya introvert gitu ya, orangnya antisosial ya. Memang saya antisosial gitu ya. Kan sampai tahapan gitu. Oh berarti saya kelemahannya adalah di bidang sosial. Berarti mulai memperbaiki di tingkat sosialnya. Kalau tipenya ekspresif, oh kata-katanya jadi menyakiti orang lain gitu ya. Oh mulai
bukan spontan langsung ngomong, tapi mulai menahan dulu. Oh, dipikirkan dulu, baru diucapkan gitu ya. Jadi untuk selalu perbaikan. Jadi informasi di sini adalah tujuannya untuk proses perbaikan. Itu bedanya kuat sama lemah. Tipe yang kuat ini sulit untuk mengekspresikan perasaannya. Karena perasaannya kan ini, dia terbuka ini ya. Nah, kalau lubang-lubangnya banyak, dia lebih ekspresif. Kalau ini tipe yang menahan ditutup rapat gitu ya. Ini kan rapat ya, jadi semuanya ditutup rapat itu. Makanya kuat menderita. Sulit untuk mengungkapkan kisahnya ya. Kalau dia tipenya yang rapat ini agak susah. Kecuali kita tahu apa masalahnya apa, kemudian kita tebak itu tepat, itu baru tipe ini baru mau terbuka, mau bercerita gitu ya. Jadi kita lihat kalau ini tipe yang suka bercerita, ekspresif. Organnya makanya karena dia banyak ngobrol, ketemu banyak orang, ini energinya cepat habis biasanya. Gampang kelelahan, gampang lapar. Yang banyak lubang-lubangnya itu cepat habis energinya. Jadi ya jangan sampai makannya itu terlambat atau jadi prioritaskan itu ya. Nanti jadi bermasalah. Oke, ini contohnya ya. Nah, ini kan tipe yang rapat ya. Ini yang konstitusi kuat. Ini juga kuat. Ini yang lemah. Oke, di middle ya. Dimatikan dulu. Oke, jadi kalau tipe yang lemah, ini orang yang mudah mengeluh sakit gitu ya. Kalau dia bosan, apa namanya, dia nggak banyak, kalau ini kan tipe yang kuat. Kalau ini dia nggak sesuai keinginannya, nggak bisa mengekspresikan perasaannya, itu dia bisa jadi sakit ya. Karena ini tipe yang ekspresif. Jadi ketika kita anaknya itu tipe yang ekspresif, banyak lubangnya, kok dia diam, itu perlu dipertanyakan. Karena dia kan, ini kan bawaannya dia ekspresif, kenapa diam, ada apa gitu ya. Jadi menjadi pertanyaan ada apa itu ya. Kok kalau diam gitu ya, karena tipe yang ekspresif, banyak bercerita itu. Kalau tipe yang kayak gini, tipe yang cenderungnya eh, rapat ya, menyimpan gitu ya. Biasanya diikuti dengan ring stress ya, ini namanya ring stress. Jadi kayak lingkaran pohon ya, kayak lingkaran pohon. Ikuti ring stressnya. Oke. Diikuti ring stress. Jadi tipe yang cemas, biasanya tipe yang rapat itu diikuti ring stress. Ini kan nggak begitu banyak ya. Jadi ini tipe anxiety biasanya, kecemasan. So, overthinking karena semuanya ditahan di pikirannya ya, disimpan di pikirannya. Makanya di sini belajar untuk orang belajar mengekspresikan biar semuanya nggak disimpan atau ditampung di tubuhnya ya. Tubuhnya namanya juga nggak kuat mengekspresikan ya. Makanya tipe rapat tubuhnya kuat. Bisa ditemukan kok ketika di sekelilingnya, kok ini ada tanda mengarah ke tumor, mungkin masalah jantung, macam-macam masalahnya, kok garis merahnya banyak. Padahal secara bawaan lahir itu fisiknya bagus gitu ya. Karena tubuhnya itu untuk menampung semua pikiran-pikiran negatifnya ya. Kecemasan, emosinya. Jadi ini kan energi ya. Jadi bukan berarti tidak ada ini energi. Ya tempat ruang yang menampung energi negatif lama-lama kan wadahnya itu rusak ya. Lama-lama wadahnya itu rusak. Nah, organnya itu yang lama-lama rusak menampung itu. Makanya belajar untuk tipe ini mengekspresikan. Harus mulai setidaknya dia misalnya dengan menuliskan perasaannya, atau kalau nggak bisa bercerita ya menuliskan, atau dia mungkin menyanyi gitu ya. Untuk yang sesuai dengan kondisi dirinya ya. Untuk hanya untuk mengeluarkan apa yang disimpan dalam dirinya. Jadi yang disimpan itu masalahnya kan toksin ya. Ini kandungan toksin. Makanya bisa sembelit juga. Dia menahan daripada sampah ya. Nah, masalahnya yang disimpan itu adalah toksin itu ya. Jadi dia harus mulai dilepaskan. Makanya juga menahan BAB-nya. Jadi semuanya ditahan itu ya. Semuanya ditahan. Semuanya ditahan. Makanya harus proses untuk pelepasan. Mulai belajar lebih rileks, mulai pelepasan itu ya. Itu untuk pelajaran yang tipe rapat ya. Tipe rapat. Oke, kemudian setting atau reactivity ya. Ini jadi kita lihat lubangnya itu namanya lakuna ya ini. Itu seberapa dalam itu ya. Kalau dia sampai nggak kelihatan, itu kan gelap ya. Kalau itu nggak kelihatan itu masuknya sudah
degeneratif ya, kronis degeneratif. Artinya ketika sakit, organnya ini tahapannya lebih berat gitu ya. Dibandingkan yang misalnya ini ya lakunan. Itu juga. Nah ini kan permukaannya itu masih nampak ya, permukaannya masih nampak. Sedangkan ini permukaannya sudah nggak kelihatan dasarnya. Nah itu kalau organnya ini sakit itu tingkatnya lebih berat ya. Jadi bayangan gelap terang menunjukkan kemampuan organ tubuh untuk bereaksi terhadap penyakit. Jadi misalnya tipe ini, kalau sakit kepala itu kesembuhannya lebih lama dibandingkan misalnya ini daerah zona bawah ya, kaki, ginjal gitu ya. Ini lebih lama karena ini lebih gelap ya. Jadi recovery-nya lebih lama. Ketika kita ada lakuna atau lubang tapi tidak terlihat dasarnya, tidak terlihat dasarnya. Kalau dia masih tidak ada dasarnya, ini masih tahapannya ringan. Jadi ketika kita melihat ini, kalau kita baca di chart, itu kan ada banyak sekali tandanya ya. Oh sakit, oh lemah organnya di sini kan jadinya banyak. Kita prioritaskan pada yang gelap ya, pada yang kecil, kemudian gelap tidak kelihatan dasarnya. Ini yang lebih dominan untuk menjadi masalah itu lebih berat gitu ya dibanding yang kayak gini itu masih ringan gitu ya. Nah, ini yang gelap gitu ya. Jadi kita prioritaskan pada yang lubangnya yang gelap, dasarnya tidak kelihatan. Itu namanya shading atau reactivity. Kemudian warna pada iris atau pigmen ya. Ini tandanya kelemahan di liver ya. Dia sudah banyak konsumsi obat ya. Ini foto anak kecil ya. Dia kena gagal ginjalnya bermasalah gitu. Ginjalnya bermasalah, konsumsi obatnya lama itu. Jadi kita harus lihat dulu gelapnya itu apakah karena cahaya senternya yang memang redup ataukah memang irisnya itu gelap gitu ya. Apakah memang irisnya itu gelap. Jadi ketika kita sudah senter memang cahayanya terang tapi memang irisnya gelap. Nah di sini sudah banyak toksinnya ya. Banyak toksinnya. Karena awalnya kan coklat ya. Iris orang Indonesia kan coklat. Ini kayak ketumpukan ya, ketumpukan sesuatu yang agak gelap ya. Namanya agak gelap gitu ya. Nah itu ketumpukan toksin. Kalau orangnya perbaikan, dibersihkan, dinutrisi, di detox, ini mungkin agak mulai memudar ya. Warnanya bisa agak sedikit terang gitu ya. Kalau warna itu bisa berubah, bisa agak terang gitu. Ini biasanya karena kalau gelap ini banyak sampahnya, toksinnya. Makanya kelemahan di liver. Liver ini kan tempat menyaring toksin ya, tempat untuk menyaring toksin. Jika racun-racun itu pertama kali diolah di liver ya. Liver itu tempat menyaring toksin. Makanya warnanya gelap meskipun sudah diberi cahaya yang terang. Ini banyak toksinnya. Kemudian warna orange ya. Warna orange itu terkait dengan kelemahan pankreas ya. Terkait dengan gula. Kelebihan gula, karbohidrat olahan, terkait dengan gula. Jadi kayak coklat kemudian dia tertumpuk oleh warna ya. Orange itu gula. Kalau itu kuning, ini kan kekuningan ya. Itu terkait dengan organ ginjal. Terkait dengan organ ginjal. Nah ini bisa mengarah ke arah asam urat ya kalau warnanya kuning. Jadi kayak menyeluruh gini ya warnanya pigmen. Kalau sora itu warnanya ada juga yang kecil ya. Jadi nggak seluruh bagian daripada irisnya itu berubah warnanya, tapi dia warnanya kecil ya. Ini sama penjelasannya. Kalau warnanya coklat itu terkait dengan liver atau hati. Kalau soranya itu warnanya kuning terkait dengan ginjal. Kalau orange ya terkait dengan pankreas. Nah, misalnya letaknya ini di zona apa gitu ya. Misalnya ini letaknya di zona apa. Nah, nanti tinggal dilihat chartnya. Misalnya letaknya di zona tiroid gitu ya. Tiroid atau jantung gitu. Berarti liver apa jantungnya atau tiroidnya itu penyebabnya adalah livernya ya. Penyebabnya adalah livernya. Gini zona nih. Penyebabnya adalah livernya. Saya tiroid. Oh, di sini. Saya zona tiroid ya. Ini kan pigmennya coklat, tapi penyebabnya masalah tiroidnya itu dari livernya. Karena soranya letaknya di situ. Kayak gitu ya. Kalau itu bentuknya sora. Kalau lakuna ya memang itu kelemahannya di zona tiroid gitu ya. Tapi kalau sora, kita lihat dulu soranya warnanya apa gitu ya. Letaknya di mana? Berarti organ yang ada soranya itu terpengaruh oleh warna daripada soranya. Apakah ginjal, apakah pankreas, apakah dari
liver ya, apakah liver itu secara toksin, secara fisik. Nanti emosi ada artinya sendiri ya. Oke, kemudian di chartnya itu ada 7 zona ya. Kalau kita lihat di chartnya itu ada 7 zona. Di iris itu chartnya ada 7 zona. Dari dalam ya, dari dalam. Ini pupil, kemudian ini koloratnya ya. Kolorat itu seperti tali ya, membatasi ya. Gambarkan ya. Ini seperti tali yang membatasi ya. Ini harus paham tiroid. Kolorat ini penting ya, harus bisa mengetahui koloratnya di mana. Oke, ini koloratnya. Gambaran koloratnya. Di dalam zona kolorat ini ada 2 zona. Zona satu itu zona lambung, di sini zona lambung, di sini zona ususnya ya, dibagi 2. Yang dekat kolorat ini adalah zona kolon atau usus. Nah, kalau yang dekat pupil itu zona lambung. Jadi dibagi 2. Zona lambung dan zona usus. Di luar kolorat nanti ada zona kelenjar ya. Di sini ada kelenjar. Zona 3. Kemudian zona 4 ada organ selanjutnya ya. Kemudian zona 5 dan 6 zona 7. 7 itu kulit ya. Batas terluarnya kulit. Kemudian zona 6 ada limfatik ya. Ini zona limfatik. Zona 7 itu zona kulit. Makanya kalau tepiannya ini warnanya agak gelap, tepinya ini zona kulitnya warnanya agak gelap, itu dia bisa rentan masalah di kulit ya. Ekskresi pembuangannya di kulit itu kurang bagus. Ini bagi zonanya. Nah, yang zona 1, 2 itu di dalam kolorat. Jadi zona pencernaan itu letaknya di dalam kolorat ya. Dalam kolorat. Ini kan koloratnya nggak rata ya. Koloratnya itu zigzag. Nah, jadi kalau koloratnya berantakan, ini menunjukkan imunitasnya rendah ya. Imunitasnya rendah. Ini kan enggak, kan ada koloratnya yang dia rata itu ya. Nah, ini kan zigzag ya. Naik turun gitu ya. Jadi kalau secara emosinya, dia emosinya pun naik turun. Moodnya naik turun. Kalau secara fisik, dia imunitasnya di situ lemah. Sama bisa rentan alergi gitu ya. Intoleransi makanan. Imunitasnya lemah karena ini kan terkait dengan ususnya ya. Oke, kemudian kita masuk ke pupil atau tulang belakang ya. Kita melihatnya itu di tepi daripada pupilnya. Jadi kalau tulangnya itu normal, itu bentuknya kayak gini ya. Ya, memang bulat ya, bulat itu ya. Tapi ada bagian ketika ini perataannya, perataan itu agak datar ya, di sini. Oh, ini ada perataan, di sini ada perataan. Sini berarti ada masalah tulangnya. Tinggal dilihat, oh cervical, toraknya, lumbarnya bermasalah gitu ya. Jadi dilihat mana yang dia datar gitu ya. Harusnya kan dia bentuknya bulat gitu ya. Bulat bulat telur dia. Juga ada datarnya gitu ya. Itu di situ tulangnya bermasalah. Ketika tulangnya di sini bermasalah cervical, nanti pengaruhnya ke bukan apa aja gitu ya. Tinggal dilihat. Jadi kalau melihat tulang itu di tepi daripada pupilnya. Ada yang dia datar, kemudian dia tergantung letak perataannya di mana. Nanti tinggal dilihat di chartnya, mana yang organnya itu yang bermasalah, tulangnya itu ada di mana yang bermasalah. Untuk melihat tulang belakang. Oke, kemudian yang macam 9 ya. Oke. Masuk ke zona lambung ya. Kita masuk ke zona lambung. Zona lambung itu ada di dalam kolorat, di dekat pupil ini ya. Di dekat sini. Jadi kalau di foot iris biru atau irisnya orang barat itu seratnya kelihatan. Untuk menunjukkan zona lambungnya kan ada over-acid sama under-acid ya. Jadi kalau selama ini kita kenal bahwa gangguan lambung itu asam lambungnya tinggi gitu ya. Jadi di alam itu kan ada keseimbangan. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi tidak selalu karena sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang rendah, kurang itu juga menyebabkan masalah. Makanya ada darah tinggi, ada darah rendah. Ada gula darahnya tinggi, hiperglikemia, ada hipoglikemia. Jadi ada keseimbangan tinggi sama rendah gitu ya. Begitu juga zona lambung. Lambung itu ada namanya over acid dan under acid. Over acid atau jadi kalau over acid dia pengeluaran asam lambungnya itu cenderungnya berlebih. Tapi bukan berarti dia langsung sakit lambungnya, cenderungnya berlebih gitu ya.
Makanya ketika orang over acid ini terlambat makan, dia jadi sakit. Sakit, lambungnya sakit ya. Lambat makan. Dikasih makanan itu enak, di perutnya nyaman itu ya, karena dia over acid. Kemudian dikasih obat lambung, penurun asam lambung, dia nyaman. Nah, beda halnya dengan under acid ya. Ya kan tipe yang kuat, under itu kan asam lambungnya rendah. Asam lambung kan fungsinya untuk mencerna makanan. Kalau rendah berarti makanan itu tidak tercerna dengan baik. Jadi kayak lama di perut itu ya. Kayak lama di perut. Sehingga orang under acid ini, kalau dia makannya berlebih, jadi kalau sekali makan habis berbuka gitu ya, makanya langsung makan ini, makan sayuran, makan macam-macam ya. Nah, dia perutnya sakit, penuh kayak penuh, nggak turun-turun, nggak nyaman itu. Karena mencernanya itu lambat gitu ya. Makanya kalau orang under acid, ketika perutnya sakit dikasih makan itu bisa tambah sakit. Jadi bedanya di situ ya. Jadi tambah sakit karena dia kan susah untuk mencerna makanan gitu ya. Kasihnya yang probiotik, kemudian suka apel yang asam ya untuk membantu mencerna makanan itu. Itu yang under acid. Jadi bedanya di situ. Oke, jadi kalau under acid itu dia mencernanya lama di lambung gitu ya, sehingga makanan terlalu lama di lambung, dia terfermentasi, bisa menjadi banyak gas, perutnya nggak nyaman, banyak gas. Kemudian gasnya bisa naik ke tenggorokan jadi GERD, itu juga bisa. Tapi karena lambungnya tidak mampu mengolah dengan baik gitu ya. Oke, jadi cirinya kalau di Indonesia ya, jadi karena kalau virus coklat itu kan agak seratnya nggak begitu kelihatannya. Kalau di barat itu untuk melihat under acid atau over acid itu dia ininya terang apa enggak gitu ya. Zona pertamanya ini warnanya lebih terang atau enggak dibanding sekitarnya. Misalnya ini warnanya lebih putih gitu ya, oh berarti over acid gitu ya. Kalau warnanya lebih gelap kuning itu berarti under acid. Itu karena kelihatan seratnya. Ya, karena iris oranye coklat jadi nggak begitu kelihatan seratnya. Jadi dilihatnya dari kolaretnya ya, dilihatnya dari kolaretnya. Kalau kolaretnya itu menonjol atau terlihat, nanti kan lebih terlihat. Kemudian zona di dalam kolaretnya itu agak kayak turun ya, jadi kayak turun ke bawah itu, nah itu cenderungnya dia over acid. Tapi kalau dia nggak ada kolaretnya, permukaannya cenderung datar, ini kan cenderung datar, itu jadi under acid. Mencerna makanannya agak susah itu ya. Itu bedanya ya, bedanya. Kalau kolaretnya nggak kelihatan, nggak nampak, kemudian dia permukaannya agak rata, itu cenderungnya under acid. Nah, kayak gini ya. Nah, ini over acid. Jadi tergantung semakin nggak ada ya, kolaretnya semakin tidak nampak, berarti dia semakin under acid gitu ya. Jadi itu kayak apa namanya, lentang ya, semakin tebal berarti dia semakin over acid. Kalau semakin tidak nampak kolaretnya itu berarti dia semakin under acid itu ya. Ada yang mungkin kolaretnya kelihatan sebagian itu ya, berarti dia masih agak sedang itu ya. Seandainya under acid pun belum begitu parah. Tapi kalau sampai dia tidak nampak sama sekali kolaretnya, itu under acidnya lebih kuat. Kayak gitu ini contohnya. Jadi bisa buat analisa ini under acid. Ini kan kelihatan ya. Nah, ini lebih over acid. Ini over acid itu ya. Ini juga over acid. Jadi kita lihatnya kayak gitu. Sama ditanyakan cenderungnya apa namanya cirinya tadi ya. Kalau under acid itu biasanya kalau makan berlebih itu nggak nyaman di perutnya. Oke, kita masuk ke kolaret ya. Jadi kolaret tadi kan batasnya ya, batas. Jadi kayak ada talinya, ada talinya. Jadi meskipun ini nggak nampak ya, mana ya? Ini juga ada kolaretnya, hanya dia absen, nggak ada kolaretnya. Kalau kita gambarkan yang kecil gini ya, kayak batasnya ini. Dia tetap ada kolaretnya, hanya tidak kelihatan, absen itu ya. Ya ini ya. Jadi ada 3 pembagian dalam kolaret itu ya. Kalau yang ukurannya normal, artinya ketika kolaretnya normal, dia pencernaannya itu nggak bermasalah. Ususnya itu bagus, pencernaan lambungnya bagus itu ya. Dia sepertiga ya jaraknya ini. Di ibarat perbandingannya itu, ini satu bagian, nah, itu mungkin dikira-kira memang ya, satu bagian, di sininya itu 2 bagiannya itu ya, bagian dari ini.
1/3, 2/3. Kalau kurang dari satu bagian, ini kan mendekat ya. Mepet banget dengan pupil itu dia masuknya kategorinya restricted. Jadi kayak ususnya itu kayak sepas itu ya, menyempit itu ya, kecenderungannya menyempit itu ya. Sehingga cenderungnya bisa lebih rentan sembeli. Kayak gitu ya. Gampangannya ini semakin dekat kolaratnya dengan pupil, berarti dia semakin restricted gitu ya. Kalau lawannya semakin menjauh daripada pupil, lebih dari satu bagian, ini besar ya caranya ke sini. Ini masuk yang balonet. Ukurannya balonet ya. Distended atau balonet ya. Nah ini tampung ibaratnya, ini tampungan makannya itu kecil gitu ya. Jadi kalau tipe kayak gini makannya itu sedikit-sedikit gitu ya. Kalau ini tampungannya besar, jadi kalau makannya hanya snack, kerupuk itu enggak apa namanya, kayak nggak ada rasanya gitu ya. Karena dia tampungannya besar. Jadi harus makannya cenderungnya itu karbonya banyak gitu ya. Kalau dia terlambat makan, di sini gampang masuk angin ya. Karena kan ini besar ya, kecenderungan apa namanya pencernaannya itu menampung itu ya. Jadi diisi angin, jadi nggak nyaman gitu ya. Nah ini kolaret restricted ya. Restricted itu yang menyempit ya, menyempit. Semakin mendekati pupil berarti dia semakin restricted. Menunjukkan kemampuan pencernaan dalam menyerap nutrisi yang terbatas. Makanya cenderungnya makannya bisa sedikit-sedikit. Karena dia tampungannya juga sedikit. Nah, ditandai dengan sembelit. Kemudian karena ususnya kecil, jadi makan sedikit dan cepat penuh. Makanya tahan lapar. Cenderung mudah sembelit jika kurang serat. Jadi belum tentu dia sembelit. Tapi kalau dia sedikit kurang serat, dia bisa lebih mudah sembelit. Secara karakternya, dia lebih introvert, tertutup ya, kan mengecil. Jadi ibaratnya pupilnya ini adalah rumahnya. Semakin dia dekat dengan pupil, semakin dia cenderungnya di rumah. Tidak mau pergi jauh-jauh. Semakin jauh daripada pupil, dia pengennya pergi jauh gitu ya. Lebih suka sendiri, makan sendiri, pergi sendiri gitu ya. Lebih suka tinggal di rumah. Nah, kalau tipe restricted, dia misalnya sekolah yang jauh atau kerja yang jauh, kadang kurang nyaman ya. Bisa, tapi bisanya kurang nyaman, lebih suka dekat dengan keluarga, dekat dengan rumah ya. Beda hanya dengan ini. Yang besar, dia suka petualang. Kemudian lebih detail, teratur, cocok untuk masalah administrasi. Dan lebih administrasinya lebih teliti ya, lebih hemat, ya, lebih tertata kalau yang tipe restriktif. Yang dia menahan ya. Jadi juga nggak mudah itu keluar ya, nggak mudah sesuatu itu keluar, harus jelas perinciannya, administrasinya kayak gitu. Cocoknya yang kerja yang terkait dengan detail, rutinitas gitu ya. Detail rutinitas, administrasi kayak gitu. Kemudian kolaret distended ya. Nah, ini tipe yang suka makan yang karbohidrat yang berat-berat ya. Nasi, roti, kue, porsi makannya banyak. Jadi kolaret distended jangan disamakan ketika ada dua orang yang tipe restricted sama baronet atau distended. Ini mengikuti ini sakit ya. Nggak sesuai, dia butuhnya makannya yang udah pengen makan gitu ya. Kalau yang restricted nanti aja makannya gitu ya. Nah, ini menderita yang tipe balonet ya. Jadi kita harus spesifik melihat orang lain. Oh, jadwal makannya, cara makannya itu harus melihat personalnya ya. Jadi beda-beda. Nggak bisa disamakan satu untuk semua, nggak bisa. Harus melihat personnya seperti apa. Kemudian udah kembung atau masuk angin. Nah, umumnya tipe yang banyak lakuna, jadi banyak lubang-lubangnya. Cenderungnya mudah kelelahan, gangguan hormonal. Nah, ini jika konsumsi makan yang kurang bergizi, dia sembelit ya. Tapi sembelitnya kalau tipe ini, cenderungnya kotorannya bisa tertahannya itu banyak gitu ya. Akhirnya bisa cenderung muncul parasit gitu ya. Cenderung muncul parasit. Karena dia kan yang tertahan sampahnya itu juga banyak, makannya banyak, sampahnya banyak. Kalau itu tertahan berarti sampah yang di ususnya kan juga banyak gitu ya. Nah, nanti di situ bisa mudah timbul parasit kalau dia sembelit ya. Kalau dia sembelit. Oke, jadi kemudian secara karakternya dia lebih ekstrovert, terbuka, banyak ngobrol, bicara, sosial, tipe yang sosial. Dia mungkin tidak begitu suka rutinitas ya. Jadi harus selalu sesuatu yang baru, kreativitas gitu ya. Tidak begitu suka rutinitas. Kemudian sukanya ditemanin ya. Tidak bisa sendiri, ya papa harus ditemenin.
lebih suka bepergian, jadi sukanya pergi-pergi gitu ya. Nanti tinggal dilihat foto mata pasangannya. Masuk kategori yang mana? Normal, restricted, atau yang tipe balonet gitu ya. Nanti tinggal dilihat ya. Oke, kemudian tanda pada iris mata ya. Strip atau defect atau cacat ya. Jadi kayak lubang kecil tapi yang warnanya hitam. Ini tampaknya lebih besar pada organ yang kecil tapi hitam. Ini yang harus menjadi perhatian, lebih perhatian dibanding lakuna. Lakuna itu yang bentuknya lubang-lubang ini. Lubang-lubang itu. Kemudian radicularis yang bentuknya itu seperti jari-jari ini ya. Nah, garis-garis ini seperti jari-jari. Itu akibat kelemahan daripada saraf di pencernaan. Nah, nanti bisa letaknya di mana? Kalau letaknya di zona atas, berarti dia terkait pusing atau sakit kepala, tapi dari sumbernya terusnya yang kotor gitu ya. Tergantung letaknya di mana. Oke, itu namanya radicularis ini ya. Dia bentuknya kayak jari-jari gitu. Ini macam-macam lakuna ya. Ada lakuna ganda bentuknya. Ada lakuna raksasa ini terkait dengan pankreas, ada asparagus. Ada lakuna daun terkait dengan kelenjar. Semacam ini jenis-jenis lakuna. Oke, kemudian ada stress ring ya. Tadi yang sudah dijelaskan stress ring atau cincin stres. Ini ada banyak banget ya. Jadi semakin banyak itu juga semakin tingkat kecemasannya, tingkat stresnya juga semakin tinggi ya, tingkat cemasnya tinggi. Jadi kalau kita temui orang yang tingkat stresnya tinggi ini, jangan ditakuti atau terlalu ditekan, itu dia bisa beda. Jadi artinya ketika kita ngomong ke orang biasa, mungkin beda penangkapannya dengan orang yang stres ringnya banyak. Jadi ketika ada tanda stres ringnya banyak, kita harus pintar-pintar menyampaikannya. Termasuk misalnya anaknya stres ringnya banyak, gitu. Nggak bisa dibandingkan dengan mungkin namanya yang keberapa itu ya, nomor berapa, yang dia nggak banyak stres ringnya. Jadi ini kita untuk memperlakukan orang lain itu seperti apa gitu ya. Tinggal dilihat stres ringnya di mana ya. Kalau stres ringnya banyak di zona, misalnya 6 ya, di zona 6, atau zona 7, di zona kulit, artinya setiap dia stres itu pengaruh ke kulitnya, pengaruh ke, ya misalnya gatal-gatal gitu ya. Kalau letaknya di zona, misalnya di sini zona paru-parunya ya, banyak gitu ya. Dia ketika ada tekanan, dia bisa misalnya jadi asma, jadi sesak gitu ya. Tergantung banyaknya ring stresnya di mana gitu ya. Biasanya kan zona 6, zona 7 ya. Limfatiknya kena, kulitnya kena itu ya. Karakternya itu mudah kepikiran dan cemas. Ya, mereka merasa buruk jika suatu hari gagal atau terbuang. Menjadi sibuk lebih penting daripada menyelesaikan suatu. Jadi kalau tipe ini jangan dikritik langsung pada hasil karyanya ya. Alah gitu aja nggak bisa. Alah gitu aja apa namanya nggak selesai-selesai. Apa gunanya gitu ya. Itu bisa langsung down. Jadi kalau tipe kayak gini, dia bingung. Pokoknya dia harus melakukan sesuatu agar dianggap dia itu berguna gitu ya. Agar dianggap berguna. Jadi ini sensitif terhadap kritik terhadap karyanya ya. Kritik. Kalau dianggap tidak berguna, itu aja nggak bisa. Itu dia langsung bisa down ya. Nah ini foto mata seorang wanita yang sering kejang, kemudian mengurung diri ya. Sebelumnya hidup normal, lulus kuliah dengan nilai bagus gitu ya. Kalau tipe kayak gini tidak dipahami, dia ada pemicunya, dia bisa jadi down gitu ya. Jadi kita harus melihat tipe daripada seseorang gitu ya, untuk bagaimana kita memperlakukan dia gitu ya. Nah tipe ini harus tergantung banyaknya. Semakin banyak ring stresnya, itu semakin dia tipe yang cemas. Semakin tipe yang cemas. Jadi diangkat daripada karyanya. Oh itu jadi bahwa dia itu berguna, bermanfaat itu ya. Ada manfaatnya gitu ya. Jadi mulai ditumbuhkan kepercayaan dirinya. Kalau dikritik, nah, dia bisa jatuh down. Kemudian scarf rim atau lingkar ketombe ya. Jadi ini kan terkait dengan kulit ya, terkait dengan masalah di kulit gitu ya. Biasanya cirinya itu di zona 6 itu warnanya agak gelap ya. Itu karena tumpukan toksin. Tumpukan toksin di zona 6, kan zona kulit ya. Ini di tepi ya, zona 6, zona 7. Kulit itu kan di zona 7. Jadi di tepi irisnya ini warnanya agak gelap. Kemudian juga banyak kayak kerip-kerip kecilnya ini. Nah, dia warnanya gelap itu dia terkait dengan endapan toksin ya.
Karena endapan toksin yang di kulit, tapi kulit tidak mau membuangnya, sehingga jadi jerawat, eksim, psoriasis, masalah di kulit ya. Masalah di kulit. Nah, ini kemudian ada kolesterol ring ya. Ini paling mudah dilihat ya. Warnanya itu putih, katanya di lebih daripada irisnya, warnanya putih. Namanya ring kolesterol. Kalau tanya di zona atas, berarti mempengaruhi sirkulasi di zona kepala gitu ya. Nah, jadi pusing, leher kaku. Kalau di bawah ya berarti terkait dengan kaki, kesemutan, dingin gitu ya. Tergantung letaknya. Kalau di dada ya berarti mungkin bisa sesak gitu ya. Daerah jantung, paru-paru gitu. Nah, ini bisa karena lemak jenuh. Biasanya suka konsumsi gorengan, minyak yang dipanaskan gitu ya. Nah, jadi ini pentingnya ketika ini muncul pada usia di bawah 40 tahun. Itu yang perlu jadi perhatian. Kalau itu muncul 60 tahun ke atas, itu kan karena akumulasi dari pola makannya yang dulu ya. Tapi kalau itu sudah muncul di bawah 40 tahun, ini perlu diwaspadai ya. Jadi ring kolesterol itu bisa dia sebelumnya kolesterolnya tinggi, atau dia belum kolesterolnya tinggi, tapi sebenarnya sudah banyak plak di pembuluh darahnya. Terutama kita temukan di bawah 40 tahun itu sudah pada ring kolesterolnya. Nah, ini apa yang terjadi pada tubuhnya? Kenapa sudah muncul setebal itu ya? Itu kan hanya terkait dengan zona jantungnya. Jadi ketika ada ring kolesterol, cek sklera di zona jantungnya. Cek sklera zona jantung. Pertama di bawah 40 tahun. Kalau 50, 60 kan rata-rata memang ada ring kolesterolnya itu karena akumulasi makanannya. Itu terakhir ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, kayak gitu ya. Itu gambaran daripada iridiologi dasar ya. Itu baru dasarnya. Masih banyak yang eh, bisa dibahas ya. Iridiologi itu ada banyak materinya. Itu dasarnya. Jadi ini sudah bisa dipraktekkan kalau kita melihat klien itu bisa dicek irisnya itu. Oh, lakunanya banyak enggak? Ini tipe konstitusi kuat apa lemah? Oh, kolaretnya restricted, apa distended, apa normal gitu ya. Oh, ada soranya enggak gitu ya. Itu gambarannya kayak gitu. Itu yang paling dasar. Jadi sebenarnya ini yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan ilmunya ya, dipraktekkan ya. Jadi bagaimana kita menggunakan ilmunya ini gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tunggu 6 menit ya. Kalau nggak ada, kita akhiri untuk malam ini. Mbak Fitri boleh nanya, Ya, gimana, Bu? kalau krip sama sora itu sama atau beda ya, Mbak? Apanya, Mas? Krip sama sora. Krip sama sora beda, Bu. Krip kan yang Oh, lubangnya kecil, warnanya gelap. oh, Beda dengan sora. oh. Sora itu bukan berlubang, tapi dia itu kayak karpet bludur itu ada tumpukan di atasnya itu loh, Bu. Kayak gini ya, Bu ya. Warnanya. Nah, ini kan namanya sora itu, Bu. Ini bukan Hmm, lubang yang gelap ya, bukan ya. Ini kan namanya sora. Artinya hmm, ini kayak karpet terus ditumpuk atasnya ada warnanya gitu ya. Kalau grip itu misalnya kayak hmm. gini ya. Oh, Kayak gitu. Nah, ini kan grip. Ini kan lubang ya. Lubang yang kecil tapi dalam. Kalau sora itu yang dia numpuk di atasnya warna itu. Ini warna. Kalau ini kan lubang. Beda, Bu. Kayak gitu. untuk krip sama soranya ini sebenarnya melihatnya dari zona yang itu ya, Mbak Fitri. Yang apa itu ada 6 zona itu kan ya. Kalau Hmm. sora ini berarti dia masuk ke zona apa ya? Ya kalau sora ini kan dia misalnya di zona, kalau di dekat pinggir zona 6 ya berarti zona limfatiknya kayak gitu ya. Atau bisa juga kita cocokkan itu di chartnya itu ya, itu kan cara membaca chartnya gini ya. Itu kan ada jamnya ya. Hmm. Misalnya gini. Itu kan dibagi jadi itu jam 12, kemudian jam 6, kemudian jam 3, kemudian jam 9 ya. Oh, dekatnya jam 9 itu zona apa ini? Kalau nggak salah mata kiri.
Tinggal dilihat itu ya. Paru Tinggal 1, bukan. 2. Paru bukan Mbak Itu, Fit ya itu. bisa Iya. masuk. Itu ini kelihatannya mata kiri, Bu. Oh, Kalau mata kiri kiri. apa berarti? Kalau daerah tiroidnya ya. Tiroid. Kayak gitu ya, Bu ya, bacanya. Ini 7, ini 8. Kayak Oh, gitu. Jadi misalnya, oh di zona 4 itu ya. Jam 4 itu apa gitu ya. Oh zonanya zona limpa. limpa gitu ya. Oh berarti limpanya lemah karena pengaruh dari liver gitu ya. Itu potensinya. Nah, gimana di skleranya? Nah, kita lihat tanda di limpa dan liver di skleranya ada garisnya enggak itu ya. Limpa dan liver di sklera. Kalau di sklera berarti itu sudah berproses kalau sudah ada garisnya. Oh sudah ada garisnya, berarti ini sudah mulai menjadi mau aktual itu ya sakitnya. Nimpangnya terkait imunitas dia. Nah, dia terkait tapi karena pengaruh daripada livernya gitu ya. Tinggal tanyain kemudian gejalanya apa gitu ya. Apa yang dirasakan keluhannya gitu ya. Jadi bisa dibalik dari keluhannya dulu, kemudian lihat tanda di iris, kemudian baru sklera gitu ya. Kalau ingin tahu semuanya, berarti tanda iris dibaca, sklera dibaca, kemudian dilihat mana yang sudah muncul keluhannya. Itu juga bisa. Itu fleksibel ya. Mana yang mau dibaca. Jadi bacanya ini dari jamnya itu ya. Bisa jam, bisa Oh, iya. derajat ya. Bisa pakai derajat, kalau lebih detail lagi pakai derajat. Gampangannya gitu. Zona bawah, ini kan zona-zona bawah. Itu zona-zona terkait dengan ginjal, kaki, zona kandung kemih, rahim, itu ya varium. Zona tengah, ini terkait ada paru-paru, ada tiroid, ada jantung gitu ya. Kalau zona atas berarti terkait dengan daerah kepala itu ya. Sinus, mungkin kalau banyak tandanya di sini ya sakit kepala gitu ya. Itu mudahnya itu yang mudahnya gitu. Gampangannya gitu. Tinggal di mana letak banyak tandanya itu. Kalau banyak tandanya di sini, oh dia rentan sakit kepala, pusing, artinya ada masalah di pikirannya itu ya. Kalau tanya di tengah sini, oh dia masalahnya terletak di zona daerah dada itu ya. Dadanya yang bermasalah. Apakah itu jantung, apakah itu tiroidnya, apakah paru-parunya. Kalau bawah berarti zona-zona reproduksi, zona ginjal gitu namanya. Itu kalau secara kasarannya itu ya, hanya melihat dari jamnya. Kalau mau didetailkan ya pakai busur gitu. Tapi lihat aja dulu secara sekilas. Kalau belum bisa foto mata, digambar aja gitu ya, digambar. Digambar irisnya itu bentuknya kayak gimana. Pakai kaca pembesar itu ya. Kaca pembesar dikasih senter. Kalau bisa senternya jangan kuning, karena nanti mempengaruhi warnanya iris. Irisnya di kuning. Pakai senter yang warnanya putih ya, jangan kuning. Warna putih dan terang. Kalau belum ada digambar aja, oh di sini pupilnya, oh di keluarannya gimana. Terus kemudian ada lakunanya enggak gitu ya, gimana gitu. Terus dilihat di chartnya. Jadi bisa semuanya. Kalau nggak bisa foto ya digambar aja itu. Kemudian dikonfirmasi. Dikonfirmasi ke orangnya keluhannya apa gitu ya. Atau keluhannya dulu baru dicari di tandanya di mata. Kayak gitu ya, Bu ya. Oh, Kita iya, tambahkan. oke. Mbak, kalau Hmm. sklera ini kan yang putih ya, Hmm. itu mulai menutupi bagian hitam mata itu kenapa biasa? Apakah kondisi sekarangnya sudah Maksudnya ini kayak dagingnya nutup sini. Kayak ada dari pinggir-pinggir yang menutup, bukan ke tengah, ke menutupi hitam di sini. mata. Iya, di Bisa. pinggir, dari Dan dia pinggir. tanya apakah Sklera itu kan bisa putih ya? pterygium Pterygium, atau pterygium, maaf, pterygium, pterygium. pterygium bisa. Itu kalau itu kan hubungannya dengan Hmm. penyakit mata ya. Kalau pterygiumnya lama-lama di sini ya bisa mengganggu penglihatannya. Kan ada yang sampai sini kan, menjalar gitu ya. Kayak daging tumbuh ya. Iya, kayak menjalar Hmm. putih. Iya, itu kan Pterygium. Itu pterygiumnya. pterygium itu kalau bisa Itu dengan operasi. herbal atau harus Ya dioperasi? kalau herbal biasanya bisa pakai elang gitu ya. Ada yang baik, ada yang enggak gitu ya. Itu coba aja, Oh, kalau mau coba pakai sayang aku kayak nanti elang tanya Mbak ya kalau selesai. gitu. Atau ya Heeh. kalau anu dioperasi gitu ya. Kalau pengen langsung bersih ya dioperasi. Tapi kalau mau anu coba aja Mau pakai pakai herbal. telang itu. Itu kan lama-lama Bunga telang. menutupi. Itu berarti terkait dengan livernya, mungkin juga ada tanda kelemahnya. Nah, ini dilihat zona livernya.
masalahnya Itu enggak. bukan katarak. Oh, berarti yang diperbaiki sekarang. Ya, Iya, dilihat aja mana yang organnya yang lemah gitu ya. iya, iya. Kayak gitu, biar nggak muncul lagi. Iya. Oke, kayak gitu ya. Iya. Nggak Itu ada lagi bukan yang katarak ya, lain. Bu. Beda, kalau katarak kan bagian tengahnya sini ya. Kan kayak kabut ya kalau katarak itu. Bukan dari ininya, bukan dari skleranya, daging tumbuhnya, tapi di tengahnya sini. Kayak kabut kalau katarak itu. Mengganggu penglihatan. Kayak gitu. Oke, kayak gitu ya. Ada lagi mau tanyakan? Mungkin 8 menit, 5 menit lagi ya. Mbak, ada kelas offline-nya kah? Kalau kelas offline-nya mungkin yang terdekat di Solo ya. Atau kalau yang daerah Makassar ya bisa ikut Jakarta. di Parman gitu ya. Di Jakarta, Pak. Mbak, Jakarta saat ini belum ada. tapi Banyak di kelas Jawa Tengah, online. di Di Jogja, Jawa Tengah, ya mungkin di Jogja atau di Solo ya. Kalau saya ngajarnya paling yang dekat aja ya. Kalau offline ya. Paling offline. biasanya saya ngajarnya online. Pakai Zoom. Lewat Zoom ya. Kayak gitu, Bu. Iya. Iya, makasih Mbak. Ya, sama-sama, Bu. Jadi itu tahapan awal ya kalau kita belajar iridologi. Nanti sedikit dipraktekkan, nanti ketemu yang dari pasien itu kan ada informasi ya. Oh, yang paling mudah itu ketika kita tahu orangnya sakit itu ya. Itu lebih mudah lagi untuk belajar. Karena dia kan sudah terdiagnosa ya. Tinggal kita melihat tandanya di mata ya. Nah, lama-lama orangnya belum sakit, kita sudah tahu, oh ini kelemahannya di sini gitu. Jadi ini kan harus ditambahi dengan sklerologi ya. Mungkin minggu depan ya kita bahas terkait sklera ya. Kalau sklera nanti kita bahasanya kondisi fisik saat ini ya, apa yang menjadi masalah gitu ya. Garis merahnya yang di mana itu. Jadi ini dikombinasikan dengan sklera. Mungkin pekan depan ya. Kalau nggak ada halangan kita lanjutkan sklerologi dasar pekan depan. Oke, kayak gitu. Kayak gitu ya, mungkin kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.